Selamat malam Mitra Buddha Subasita, apa kabar Anda tepatnya di edisi akhir bulan ya, di 26 Maret 2022, kita masih bertemu dalam keadaan sehat, Namo Buddhaya. Baik, seperti biasa masih ada di seberang sana ya, Dr. Heru Suherman Lim. Ya, Dr. Heru bagaimana kabar malam ini? Lalu luar biasa. Dokter Po sendiri bagaimana nih kabarnya nih? Luar biasa, sudah menikmati kembali kemacetan Jakarta ya. Betul sekali. Sudah kembali. Ya, kita bahagia lah Dokter Po. Benar-benar kita bahagia dengan kemacetan ini. Dan perlu kita syukuri ya, berarti roda ekonomi sudah bergerak. Yang berarti COVID sudah pulang kampung. Jadi udah pulang jangan datang-datang lagi gitu. Nah, itu dia ya. Tanda-tanda positif yang sekarang kita tunggu. Betul sekali. Jadi peredaran ya perekonomian kita sudah semakin bagus, itu dia ya. Baik, Dr. Heru, ini masa-masa cengbeng. Jadi kita sudah mengundang seorang narasumber untuk kali ini ya, membahas tentang cengbeng. Cengbeng salah satunya kan ada unsur bakti nih kepada orang tua ya. Narasumber kita ini adalah kepala wihara di wihara. Anda tahu nama wiharanya, Dr. Heru? Yang di Bekasi? Lebih baik Dokter Po yang sebutkan, nanti saya pernah berkunjung ke sana, wiharanya indah sekali, saya senang sekali dengan wihara itu. Saya sangat terkesan ya, 2 kali ke sana berceramah dalam 2 tahun, 2 kali pula ulang tahun saya dirayakan. Wow. Wah, luar biasa. Walaupun kepala wihara narasumber kita malam ini tidak berada di tempat ya satu kalinya, tapi tetap saja ada umat yang ikut merayakan. Saya nggak tahu kenapa mereka mengundang saya di bulan September gitu ya. Oh, ternyata mau sekalian gitu ya. Luar biasa. Mari kita sapa saja langsung guru kita bersama ya, yaitu Yang Mulia Damiko Tera. Ya, selamat malam Bante. Namo Buddhaya, Bante. Selamat malam Dr. Po, selamat malam Dr. Heru. Iya Bante, sehat walafiat ya Bante? Sehat, makasih. Ya, Bante posisi lagi di mana sekarang Bante? Saat ini saya lagi di Villa Ekagata di Purwakarta. Oh, ada kegiatan apa di sana sekarang Bante? Saat ini kan lagi dalam masa pembangunan, jadi saya ngontrol pekerjaan tukang, karena konsep-konsep wihara semuanya dari saya. Konsep-konsep tempat meditasi ini semuanya dari saya. Oh, pembangunan apa itu namanya Bante? Villa Ekagata. Tempat apa itu ya Bante? Tempat untuk meditasi, tempat untuk retret lah. Nanti bila mana ada umat yang mau PPD, umat yang mau latihan meditasi, kita persilakan untuk dipakai. Nah, Dr. Heru, Anda mau tanya tentang apa? Tentang lokasinya nih ya? Ini saya mengamati kalau Bante Damiko ini sangat luar biasa ya. Dalam bangunannya ini selalu mengutamakan kearifan lokal, Bante. Ya, terima kasih. Pernah ke wihara Bante yang di Kerawang sana ya, Bante? Saya lupa persis. Ya, itu wihara Sadadipa di kampung saya itu. Stupa kalau salah tahu stupa Plausan ya, Bante ya? Ada stupa dari Sriwijaya. Sriwijaya malah ya. Ya, stupa Sriwijaya itu. Ini kenapa Bante bisa tertarik untuk mengangkat tema-tema seperti itu ya Bante, ini yang tidak banyak para biku-biku yang malah ke arah sana Bante. Ya kan kita orang Indonesia ya, kita harus lebih mencintai budaya Indonesia, budaya luar Nusantara. Biasa ya. Dulu banyak orang kan belajar ke Nusantara, belajar Dhamma salah satunya kan, di mana di Sriwijaya, di Sailendra mereka belajar. Ya makanya dalam hal ini kita sebagai orang Indonesia saat ini harus bangga dengan peninggalan-peninggalan yang ada. Seperti itu. Tapi salah satunya dengan membuat replikanya. Maksudnya ada kekhawatiran nggak? Misalkan orang mengatakan, loh kan kita agama Buddha kan asalnya dari India, atau banyak lagi kita mengatakan dari Thailand gitu kan, seolah-olah kok dari Nusantara kok sepertinya agak aneh gitu dalam tanda kutip. Ya, memang diragukan maksudnya Bante. Agama Buddha kan salah satu agama yang dimanapun disebarkan itu beradaptasi dengan budaya lokal. Makanya kita dalam hal ini harus menjaga nilai-nilai budaya lokal Nusantara dalam hal ini. Betul, setuju sekali. Nah makanya kemarin kan Dr. Heru sempat bilang, kalau soal candi-candi itu cari Bante Damiko. Wah, itu. Karena Bante sangat ini ya, sangat intens dan intensif juga mengunjungi tempat-tempat itu ya Bante ya. Ya, kemarin 2 minggu lalu saya baru lihat ekskavasi rekonstruksi stupa Dawang Sari. Oh, di mana tuh Bante? Itu di belakang Candi Sojiwan. Oh, di belakang Candi Sojiwan ya. Ya, naik lagi ke atas bukit itu seberangan sama Candi Barong. Oh, itu stupanya diameternya 11 meter. Lebih besar dari stupa induk Borobudur. Cuma dia stupa tunggal. Oh, oke. Stupa tunggal, satu stupa seperti besar ya stupa besar tapi tunggal, jadi nggak ada
mandalanya gitu. Di daerah mana itu tepatnya, Bante? Itu di daerah Ratu Boko agak ke sini. Oke, berarti Magelang sana ya? Udah masuk Jogja? Yogyakarta. Klaten ya, Bante ya. Baik, Bante, ini pembangunan ini kan tempat untuk tadi retret dan macam-macam. Ini mungkin umat kalau mau berpartisipasi masih bisa menyampaikannya kemana ya, Bante? Seandainya ada. Bisa dilihat di Facebook Wisma Wipasana Kusala Cita Bekasi ataupun di Instagram Wihara Kusala Cita Bekasi. Oke, jadi buat nanti Mitra Buddha Subhasita yang mau cari ya, bisa mungkin biasanya habis siaran tuh ada yang tanya itu, Bante. Dan kita berdua setelah siaran nggak pegang catatan lagi gitu kan, Bante ya. Jadi bisa ke Facebook Wihara ya, Wisma ya, Bante ya. Wisma Kusala Cita Bekasi. Atau di Instagramnya ya, Anda di sini kalau mau jadwal-jadwal tuh di Instagramnya itu namanya Wihara Kusala Cita Bekasi ya, Bante ya. Ya. Oke, baik. Saya coba akan ini lihat dulu, pastikan. Ya, Wihara Kusala Cita ya _ Bekasi. Anda bisa nanti tanya-tanya di situ. Di sini juga ada gambar yang ditayangkan ya, termasuk kegiatan yang ada di wihara ini ya. Baik, Bante, kepada Mitra Buddha Subhasita juga ya, Dr. Heru, kami ingatkan bahwa siaran ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya sehingga interaksi tanya jawab tidak bisa kami udarakan ya. Nanti pada lain kesempatan kami akan mengudarakan buat Anda. Tapi paling tidak hari ini kita akan berbincang dengan Yang Mulia Dammiko Thera tentang bakti kepada orang tua ya. Oke, Dr. Heru, mari kita simak dulu apa yang akan disampaikan oleh guru kita ya. Silakan, Bante. Ya, izinkan saya mengawali dengan melakukan penghormatan awal kepada Buddha Dhamma Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukha mateyata loke atau pateyata sukoti. Berlaku baik kepada ibu merupakan kebahagiaan di dunia. Berlaku baik kepada ayah juga merupakan kebahagiaan di dunia. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara sekalian, para pendengar Buddha Subhasita. Selamat malam, Dr. Po, Dr. Heru. Selamat malam, Bante. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini mengundang saya untuk sedikit berbagi pengetahuan tentang Dhamma. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi masyarakat Tionghoa akan melakukan upacara ritual sembahyang Cengbeng. Sembahyang Cengbeng adalah salah satu dari sekian banyak festival yang ada dalam budaya masyarakat Tionghoa. Cengbeng biasanya jatuh pada tanggal 5 April secara penanggalan Masehi. Ada banyak kisah, ada banyak cerita tentang latar belakang asal mula munculnya budaya Cengbeng ini. Salah satunya adalah berasal dari Kaisar Chu Guangqiang dari zaman dinasti Ming. Yang saat itu pada masa pemerintahan dinasti Yuan, raja terakhirnya adalah raja yang penuh dengan tirani, raja yang lalim. Nah, Chu Guangqiang kecil ini, dia dititipkan di sebuah wihara oleh orang tuanya. Karena dititipkan di sebuah wihara, maka dia banyak belajar tentang ajaran Sang Buddha. Nah, setelah dewasa, Chu Guangqiang ini melakukan revolusi dan berhasil menjatuhkan pemerintahan yang lalim pada saat itu. Setelah dia berhasil menjatuhkan pemerintahan, maka teman-temannya mengangkatnya menjadi kaisar baru. Setelah menjadi kaisar, Chu Guangqiang berusaha untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Dan masyarakatnya sudah berhasil dia sejahterakan, hingga pada satu kesempatan dia ingat kepada orang tuanya. Ya, apakah masih hidup atau sudah meninggal? Kalau sudah meninggal, di mana kuburannya, di mana makamnya? Karena biar bagaimanapun, kalau kita sebagai orang Tionghoa, ya dalam budaya Tionghoa itu ada pepatah yang mengatakan, kalau kita minum air, jangan sampai kita lupa sama sumbernya. Atau dalam bahasa umum, di Indonesia kita sering mengenal pepatah, janganlah jadi kacang yang lupa sama kulitnya. Nah,
Cu Guancang ini berpikir, kalau orang tuanya sudah tiada, di mana makamnya, di mana kuburannya? Maka dia pun memerintahkan prajurit-prajurit untuk pulang ke kampungnya, ke desa di mana dia dilahirkan dahulu. Untuk apa? Mencari tahu apakah orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, sekali lagi di mana kuburannya. Sudah muter-muter di desanya, tidak ada yang kenal nama orang tuanya. Kemudian dicari di pemakaman, juga tidak ditemukan. Kenapa? Karena saat itu pemakaman ditumbuhi dengan semak-semak belukar. Jadi sulit untuk mencarinya. Prajurit-prajurit kembali ke istana, melaporkan kepada kaisar bahwa apa yang mereka lakukan untuk mencari orang tua Cu Guancang ataupun makam dari orang tua Cu Guancang tidak berhasil. Hal ini membuat Kaisar Cu menjadi muram. Sehingga satu saat penasehatnya melihat hal ini. Dan ketika Kaisar bercerita, penasehatnya memberikan saran. Kaisar kalau memang mau, cobalah Kaisar membuat perintah agar masyarakat yang hidup di desa Kaisar membersihkan kuburan dari keluarga mereka masing-masing. Nanti di situ Kaisar bisa mengetahui di mana makam kuburan orang tua Kaisar. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengikuti nasihat dari penasehatnya ini, Kaisar pun membuat perintah agar penduduk desanya, penduduk desa di mana dia dahulu lahir, membersihkan makam kuburan keluarga mereka masing-masing. Karena yang memberi titah adalah Kaisar, maka mereka pun melakukan hal itu, membersihkan kuburan keluarga mereka masing-masing. Semua kuburan sudah dibersihkan, dan ketika sudah bersih, laporan disampaikan kepada Kaisar. Kaisar pun setelah mendapat laporan ini kemudian mengunjungi desa kelahirannya, langsung menuju ke pemakaman. Saat ini dia bisa melihat bahwa banyak sekali gundukan-gundukan tanah di pemakaman tersebut. Wah, sangat sulit untuk mencarinya. Kan nggak mungkin satu-satu itu dibacain nisannya, bongpainya. Ya, sudah dicari ke sana ke sini, sudah dicari ke sana ke sini, tidak ditemukan. Kaisar menjadi sedih. Nasihat dari penasehatnya sudah dilakukan, tapi kuburan makam kedua orang tuanya belum juga ditemukan. Prajurit masih terus disuruh untuk mencari. Hingga satu kesempatan, ya satu ketika, prajurit ini membawa laporan bahwa di sisi sana masih ada 2 gundukan tanah yang ditumbuhi semak belukar, yang masih rimbun, yang masih banyak semak-semaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terlepas dari benar atau tidaknya gundukan tanah tersebut, ya, makam kedua orang tua Kaisar Cu Guancang atau bukan, maka Cu Guancang menganggap itu adalah makam kedua orang tuanya. Maka segera dia pun membersihkan 2 gundukan tanah tersebut, ya, hingga akhirnya 2 makam tersebut pun menjadi bersih. 2 makam tersebut pun menjadi terang. Makanya disinilah istilah kata cengbeng itu didapatkan, yang artinya adalah bersih dan terang. Dan konon peristiwa di mana Cu Guancang menemukan makam kedua orang tuanya ini terjadi pada tanggal 5 April. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara agama Buddha, di dalam Brahmaka Sutta yang bisa kita temukan di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa orang tua kita, ayah dan ibu, itu punya kualitas, punya sifat yang istimewa. Ada 4 kualitas orang tua yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam kitab suci Anguttara Nikaya ini. Apa saja kualitasnya? 1, yang pertama, orang tua itu diumpamakan seperti Dewa Brahma. Makanya sering disebut dengan istilah Brahmati Mata Pitaro. Kenapa? Karena mereka punya belas kasih kepada kita, punya kasih sayang kepada kita. Segala upaya akan dilakukan oleh orang tua demi kita anak-anaknya. Ya, kalau kita ditanya misalkan, kita bertanya kepada orang tua kita, papa mama kerja buat siapa? Pasti mereka akan menyebutkan, papa mama kerja itu nak buat kamu, biar kamu bisa mendapatkan makanan yang cukup, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, sarana kesehatan yang layak.
pendidikan yang layak, dan segala macam lagi. Ya, makanya karena nilai-nilai luhur orang tua seperti itulah dalam sutta ini, di poin pertama Sang Buddha mengumpamakan bahwa orang tua itu adalah seperti Dewa Brahma. Ya. Yang kedua, orang tua itu adalah guru pertama. Ya, disebut Puba Acarya. Ya, Puba Acarya. Ya, orang tua itu yang pertama kali mengajari kita. Mengajari kita apa? Ya, kalau kita lagi kecil kan orang tua itu ngajarin kita salah satunya ngomong, ngajarin kita bicara. Ya, mulai dari mungkin kita istilahnya meresponnya dengan hao-hao, kadang-kadang kan anak kecil seperti itu. Ya, atau mungkin sambil ketawa-ketawa dengan adanya bunyi-bunyi suara yang ditimbulkan dari mulut kita ketika kita masih bayi. Kemudian orang tua kita mengajari kita juga makan, makannya pakai tangan kanan. Kemudian orang tua kita mengajari kita berjalan, dan masih banyak lagi yang diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Sebelum kita mengenal guru di sekolah, di kampus, ya di tempat pendidikan, kita lebih dahulu mengenal orang tua kita sebagai guru yang mengajari kita banyak hal. Yang sehari-hari sekarang, apa yang diajarkan oleh orang tua itu kita lakukan, kita gunakan. Ya seperti malam hari ini kita bisa bicara kan, bicara ini dari mana? Ya, yang mengajari pertama orang tua kita. Nah, disinilah kita harus sadari bahwa orang tua itu juga adalah guru. Sering ada pepatah mengatakan guru adalah orang tua di rumah. Ya, orang tua adalah guru adalah orang tua di sekolah. Ya, orang tua adalah guru di rumah. Ya, jadi ini yang kedua. Yang ketiga, orang tua adalah Puba Dewata. Ini sama seperti Dewa Brahma. Jadi orang tua adalah dewata-dewata awal, dewata-dewata pertama yang memberi banyak kebaikan kepada kita. Ya, seperti tadi saya contohkan, orang tua rela bekerja dari pagi sampai sore sampai malam untuk apa? Melakukan kebaikan buat anak-anaknya. Biar anaknya cukup makan, cukup pakaian, cukup tempat tinggal, sarana kesehatan, sebagainya. Tentu mereka lakukan ini, hati mereka itu seperti dewata yang memberi banyak kebaikan kepada kita. Ya, yang memberi banyak hal-hal yang berguna, yang berjasa buat kita anak-anaknya. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempat, orang tua adalah Ahuneyagi. Orang yang patut menerima persembahan dari anak-anaknya. Ya, jadi kalau kita baca Sangganusati, Bapak Ibu sekalian, kan di situ disebutkan Ahunea, Pahunea, Dakinea, Anjali, Karania. Nah, orang tua punya sifat seperti Sangga dalam hal ini. Kenapa? Patut menerima persembahan. Ya, patut menerima pemberian. Dari siapa? Utamanya dari kita anak-anaknya. Ya, jadi kita harus berpikir dulu ketika saya kecil, saya dicukupi makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, sarana kesehatan, sarana rekreasi oleh orang tua saya. Sekarang saya sudah dewasa. Ya, sekarang saya sudah bisa mencari penghidupan sendiri. Maka giliran kita untuk memberikan hal itu semua kepada orang tua kita. Cukupi mereka makan, cukupi mereka tempat tinggal, cukupi mereka pakaian, cukupi mereka sarana kesehatan, dan jangan lupa, sama seperti ketika kita masih kecil, butuh piknik, orang tua juga butuh piknik. Syukur-syukur kita bisa punya dana, bisa membawa orang tua kita naik haji ke India. Untuk apa? Mengokohkan keyakinan mereka kepada Tiratana Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi ini 4 keistimewaan sifat khusus yang dimiliki oleh orang tua. Seperti Brahma, seperti guru pertama, seperti dewata pertama, dan yang layak menerima pemberian atau persembahan dari kita. Nah, di dalam sutta yang lain, Bapak Ibu sekalian, masih dari Anguttara Nikaya disebutkan bahwa seorang anak itu sulit untuk membalas jasa orang tuanya kalau itu dilakukan secara materi. Tidak akan pernah terbalas. Tidak akan pernah bisa terbalas kalau kita membalas jasa orang tua secara materi. Ya, disebutkan di situ. Kalau seorang anak hidupnya 100 tahun, orang tuanya hidupnya lebih dari 100 tahun.
selama 100 tahun hidupnya si anak ini menggendong orang tuanya di bahu kanan dan kiri. Mungkin papanya di bahu kanan, mamanya di bahu kiri. Meskipun itu dilakukan selama 100 tahun, itu tidak akan cukup untuk membalas jasa orang tuanya. Kalau seorang anak hidupnya 100 tahun, orang tuanya lebih dari 100 tahun, setiap hari si anak itu menyuapi orang tuanya dengan makanan yang enak, memandikan orang tuanya dengan sabun yang wangi, memijiti orang tuanya dengan minyak yang baik, yang bagus, itu pun belum cukup untuk membalas jasa orang tuanya. Dan disebutkan juga, kalau si anak ini bahkan menjadi raja penguasa dunia, Raja Cakrawati, dan tahtanya itu diserahkan kepada orang tuanya, itu pun belum cukup untuk membalas jasa kedua orang tuanya. Ya, jadi secara materi ini sulit bagi kita untuk membalas jasa orang tua kita. Tapi bukan berarti kalau kita punya materi, kita nggak perlu berbagi dengan orang tua kita. Tetap harus kita lakukan. Seperti di poin tadi, di poin keempat kan sudah disebutkan. Orang tua itu layak menerima pemberian persembahan dari anaknya. Ya, jadi kalau kita punya materi, ya cukupilah sandang, pangan, papan, kesehatan, rekreasi kedua orang tua kita. Nah, lalu bagaimana sekarang kalau kita ingin membalas jasa kedua orang tua kita? Di dalam sutta yang sama disebutkan, seorang anak bisa mampu membalas jasa orang tuanya bila mana dia melakukan 4 hal ini. Apa? 1, kalau orang tuanya tidak punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Si anak punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Nah, si anak ini mengenalkan Buddha Dhamma Sangha kepada orang tuanya. Dan orang tuanya yang tadinya tidak punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, sekarang menjadi berkeyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Apa yang dilakukan oleh si anak ini sudah cukup untuk membalas jasa kedua orang tuanya. Bahkan apa yang dilakukan si anak ini melebihi apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepadanya. Ya, jadi ini mengokohkan, mengenalkan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha kepada orang tuanya. Yang kedua, kalau orang tuanya itu moralnya jelek, ya Pancasilanya banyak dilanggarlah. Si anak ini kokoh di dalam sila, Pancasilanya baik, sila-sila yang lain juga baik. Nah, si anak mengajarkan orang tuanya tentang sila-sila yang baik ini. Yang tadinya orang tuanya tidak bermoral, tidak memiliki sila, sekarang menjadi memiliki sila yang baik. Kokoh di dalam sila. Nah, apa yang dilakukan oleh si anak ini sudah cukup untuk membalas jasa kedua orang tuanya. Bahkan melebihi apa yang telah dilakukan orang tuanya kepadanya. Ini yang kedua. Cara bagaimana kita sebagai anak untuk membalas jasa kepada kedua orang tua kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah kalau orang tuanya pelit, medit, kikir. Ya, kalau dalam bahasa Sunda, orang Sunda itu menyebut orang pelit, medit, kikir itu dengan sebutan cap jahe. Ya, buntut kasir, meregehese. Nah, ya jadi orang tuanya pelit, si anak dermawan. Ya, suka memberi. Nah, dia mengajarkan orang tuanya yang kikir, pelit, medit, meregehese, cap jahe ini untuk menjadi dermawan. Dan apa yang dilakukan ini berhasil. Ya, apa yang dilakukan ini berguna. Orang tuanya menjadi dermawan. Ya, maka apa yang dilakukan oleh si anak ini sudah cukup untuk membalas jasa orang tuanya. Bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepadanya. Ini cara ketiga. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau orang tuanya tidak punya kebijaksanaan, ya kadang-kadang seiring umur, seiring usia itu kadang-kadang takut menghadapi kenyataan hidup. Ya, takut menjadi tua, takut menjadi sakit, takut menjadi mati. Nah, itu ketakutan-ketakutan itu biasanya muncul di dalam benak orang tua kita. Kenapa? Karena memang mereka mungkin secara pemahaman masih minim pengetahuan dhammanya. Nah, kita si anak ini cukup ya memiliki pengetahuan dhamma. Nah, kita mengenalkan bahwa sifat kehidupan adalah tidak kekal, berubah, tidak memuaskan, tanpa aku. Dan orang tua kita mampu memahami hal ini. Sehingga apa? Kebijaksanaannya mulai tumbuh. Ya, jadi dia tidak lagi takut terhadap usia tua, sakit, kematian, tidak lagi takut dalam menghadapi kenyataan hidup yang pasti terjadi pada dirinya. Ya, nah apa yang dilakukan oleh kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai anak sudah cukup untuk membalas jasa kedua orang tua kita. Bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Ya, jadi inilah bagaimana cara kita sebagai anak
untuk membalas jasa kepada orang tua kita. Mengenalkan mereka dalam keyakinan kepada Tiratana, Buddha Dhamma Sangha, membuat mereka kokoh di dalam sila, membuat mereka kokoh di dalam kedermawanan, dan membuat mereka menjadi mantap di dalam kebijaksanaan. Saya ingin menutup uraian ini dengan cerita murid Sang Buddha. Ya, jadi kalau ada ceritanya kan menjadi menarik. Ya, di akhir khotbah ada cerita yang mengokohkan apa yang telah disampaikan. Nah, siapa murid Sang Buddhanya? Bante Sariputta. Bapak Ibu sekalian, Bante Sariputta ketika beliau mendekati parinibbana, beliau minta izin kepada Sang Buddha untuk parinibbana di rumahnya. Bante Sariputta itu berasal dari desa Nalanda. Ya, pada saat Bante Sariputta di Nalanda itu, Nalanda belum jadi universitas. Baru pada beberapa abad kemudian, Nalanda didirikan universitas yang terkenal seantero dunia. Ya. Nah, pulang ke kampung halamannya. Untuk apa? Untuk mengenalkan, mengokohkan keyakinan ibunya. Kenapa? Karena saat itu ibunya, ya, Ibu Sari atau Brahmin Sari adalah pengikut Brahma. Ya, maka pulang kampung dalam kondisi sakit. Ya. Ketika Bante Sariputta tiba di rumahnya, ketemu dengan ibunya. Saat itu ibunya masih memiliki pandangan yang keliru. Ibunya berpikir, mungkin anakku mau lepas jubah karena usianya sudah semakin tua, makanya dia pulang ke rumah ini. Tapi anakku sepertinya sedang sakit. Ya, Bante Sariputta menyapa ibunya, lalu kemudian beliau masuk ke kamar dahulu di mana beliau dilahirkan. Nah, ketika menjelang petang, Bapak Ibu sekalian, Ibu Sari ini mengkhawatirkan keadaan Bante Sariputta. Kok nggak keluar-keluar kamar ini dari tadi sampai sekarang? Beliau kemudian mendekati kamar Bante Sariputta. Nah, saat semakin dekat itu, sekonyong-konyong ya, tiba-tiba empat cahaya masuk ke dalam kamar Bante Sariputta. Ibu Sari terkejut, Ibu Sari terkesima. Dia menjadi takut. Wah, ada 4 cahaya yang masuk ke dalam kamar anakku. Gemeteran dia. Hanya dia mengurungkan niatnya untuk menjumpai Bante Sariputta. Tidak lama kemudian 4 cahaya itu keluar. Besok saja aku akan ke kamar anakku. Nah, keesokan harinya di waktu yang sama kurang lebih, dia mendekati lagi kamar Bante Sariputta. Sekonyong-konyong muncul lagi 1 cahaya masuk ke dalam kamar Bante Sariputta. Takut lagi dia, mengurungkan lagi niatnya. Besok saja masih ada waktu. Ya, tidak lama kemudian 1 cahaya ini keluar. Nah, di hari ketiga, dia mendekati lagi kamar Bante Sariputta. Tiba-tiba ada 1 cahaya yang lebih terang dari cahaya yang kemarin-kemarin masuk ke dalam kamar anaknya. Dia menunggu. Kenapa? Karena penasaran. Sudah selama 3 hari, dia melihat ada 6 cahaya yang masuk ke dalam kamar anaknya. Apa sih itu? Nah, tidak lama kemudian 1 cahaya itu pun keluar dari kamar Bante Sariputta. Dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Bante Sariputta. Dan ternyata Bante Sariputta sedang berbaring, baik-baik saja, tidak terjadi sesuatu apapun. Kemudian dia menceritakan, anakku, ya 2 hari kemarin aku sebenarnya ingin menengokmu di kamar ini. Tapi ketika aku mendekat, ada 4 cahaya masuk ke dalam kamarmu. Aku menjadi takut. Apakah 4 cahaya itu, anakku? Ibu, Bante Sariputta memberi jawaban. 4 cahaya itu adalah Dewa 4 penjuru. Catuk Maharajika Dewa. Atau masyarakat Tionghoa menyebutnya dengan sebutan Setak Tianwang. Ya, ada Gandaba, ada Naga, ada Gandaba, ada Kumbanda. Ya. Kenapa mereka datang ke kamar ini? Ibu, mereka datang ke sini, tujuan maksudnya adalah ingin merawatku, ingin melayaniku. Tapi ibu, aku menolaknya. Makanya mereka kemudian kembali ke tempat kediaman mereka masing-masing. Kemarin anakku, ketika aku mau mendekati kamarmu, 1 cahaya yang lebih terang dari 4 cahaya sebelumnya masuk ke kamar ini. Siapakah dia? Ibu, itu adalah Dewa Saka. Ya, makanya cahayanya lebih terang karena Dewa Saka kan secara alam surgawi di alam surga tingkat kedua, di alam surga Tawatingsa.
Ya, Dewa Saka itu oleh masyarakat Tionghoa disebutnya Tian Tian Siang Te. Ya, atau kita sering menyebutnya secara sederhana dengan sebutan Tikong. Nah, Bapak Ibu sekalian, ngapain Dewa Saka menjumpaimu? Ibu, sama seperti Dewa Catu Maharajika. Dewa Saka itu datang untuk merawatku, tapi aku tolak. Makanya dia kembali lagi. Nah, tadi anakku barusan, ya, ada satu cahaya yang lebih terang dari cahaya-cahaya sebelumnya masuk ke kamar ini, dan aku menunggunya. Tidak lama kemudian cahaya itu keluar lagi. Siapakah dia, anakku? Ibu, itu adalah Dewa Brahma yang kau puja selama ini. Ngapain dia ke sini? Dia pun menawari untuk merawatku, tapi aku tolak. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu Sari yang mendengar cerita Bante Sariputa ini, dia menjadi takjub. Muridnya saja, ya, anakku, murid Sang Buddha saya saja begitu dihormati oleh Dewa Brahma. Gimana gurunya? Sejak saat itulah akhirnya tumbuh keyakinan di dalam diri Ibu Sari kepada Buddha Dhamma Sangha. Bante Sariputa akhirnya mengajari Ibu Sari Dhamma, dan Ibu Sari mampu mencapai tingkat kesucian pertama, menjadi Sotapanna. Tugasnya sebagai anak dilakukan oleh Bante Sariputa, yang meniru apa yang dilakukan oleh Sang Buddha, mengajari ayah ibunya, ya, Dhamma hingga mencapai tingkat kesucian. Ya, makanya dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita menunjukkan bakti, hormat, kasih sayang, cinta kasih kita kepada kedua orang tua kita dengan hal-hal yang baik yang diajarkan di dalam Dhamma. Yang menjelang Cengbeng, Bapak Ibu bisa membersihkan kuburan leluhurnya ataupun menabur bunga di laut bila mana memang orang tuanya dikremasikan, ya, ataupun melakukan kebajikan-kebajikan lain yang jasanya bisa digunakan untuk pelimpahan jasa bagi sanak keluarga leluhurnya yang telah meninggal. Semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata, buan skutata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Iya, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan nih ya, Dr. Heru, penonton. Luar biasa ya. Kami menikmati betul ini gaya bertutur. Ya, gaya bertutur, cerita dalam gaya bertutur luar biasa. Ini memang yang sangat disenangi oleh orang. Nah, banyak orang tanya gini, Bante, Dr. Heru, kadang-kadang, kenapa ketika baca Harry Potter kita bisa baca sepanjang malam suntuk ya, sedangkan baca buku kuliah ngantuk kita baru 2 lembar juga. Nah, jawabannya, kalau buku-buku kuliah itu penulisannya bukan gaya bertutur. Gitu ya Bante ya. Gayanya gaya penulisan ilmiah. Ya, akademik. Akademik. Nah, yang tadi Bante sampaikan luar biasa loh Bante. Di penggal-penggal itu jadi bisa kita sebarkan, bisa jadi viral yang bagus itu Bante. Tadi ya. Nah, jadi Mitra Buddha Sukacita, tema bakti kepada orang tua dibawakan dengan sangat baik ya. Saya bersaksi bahwa ini sangat baik ya. Dalam gaya bercerita dan seterusnya, alurnya juga sangat-sangat baik. Yaitu tadi dimulai dengan historis kan. Kita tahu walaupun tadi Bante sudah sampaikan di bagian depan ya, Dr. Heru, penonton, bahwa ada banyak versi memang tentang namanya legenda, namanya mitos, mungkin orang menyebutnya Bante ya. Tentu macamnya banyak. Tapi tadi Bante menceritakan satu kisah yang luar biasa ya. Kisah dari Chu Guanqiang. Wah, ini namanya luar biasa ini ya. Dari dinasti Ming tadi itu sangat menarik kan ya. Nah, kita sudah tahu historinya seperti apa, tapi inti dari cerita ini adalah muncul 2 pesan tadi yang Bante sampaikan kepada kita. Dalam bahasa Tionghoa tadi disebut bahwa ketika Anda minum air, jangan lupa sumbernya. Dari mana itu sumbernya? Ya, yang kedua, di Indonesia kita mengenal sebuah pepatah yang sangat lazim dan populer, yaitu kacang jangan lupa pada kulitnya. Kacang itu bisa tumbuh dari bayi sampai besar, itu karena kulit melindunginya. Kan kira-kira seperti itu kan ya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu untuk mempraktikkan 2 hal ini, mengingat 2 hal ini dalam kisah yang tadi, kisah Cengbeng yang tadi Bante Dhammika katakan, yaitu minum air jangan lupa sumbernya, kemudian kacang jangan lupa pada kulitnya. Lalu Bante juga menyampaikan nih dalam kaitan dengan orang tua, khususnya yang kita pada saat ini sedang cengbengan gitu ya, yaitu kenapa orang tua itu harus kita hormati.
Karena orang tua itu ada berapa peran, ada 4 peran tadi yang beliau katakan menurut kitab suci yang kita yakini salah satunya yaitu Anggutara Nikaya. Nah, Bante menjelaskan dengan sangat bagus 4 peran orang tua kepada kita yang kita tidak bisa balas kalau membalasnya secara materi. Tadi sudah jelaskan. Yang pertama apa? Orang tua itu seperti dewa berahma. Ibu, bapak, saudara penonton, coba kita bayangkan ya. Kasih sayang kepada orang tua itu ya kepada anak-anaknya sungguh luar biasa. Belas kasih kepada anak-anak masing-masing orang tua itu luar biasa. Karenanya Anda lihat ya, ketika kita dilahirkan, sebelum kita dilahirkan dalam masa kandungan pun, orang tua sudah melakukan sebuah atau merasakan penderitaan fisik yang luar biasa ya. Selain daripada psikis yang mereka dapatkan, membesarkan kita dan seterusnya. Ini luar biasa. Kemudian peran orang tua yang tidak kalah pentingnya adalah mereka adalah guru pertama kita. Betul ya? Guru kita berbicara, guru kita berjalan, guru kita makan, guru kita dan lain-lain. Jadi artinya peran ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Sungguh luar biasa kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga kita lihat di sini, peran orang tua adalah seperti guru dewata. Ya, dan yang keempat, karena itulah orang tua itu menjadi mereka yang layak mendapatkan atau menerima persembahan. Ketika mereka tua misalnya, ketika mereka tidak lagi bisa berkarya, mari kita putra-putrinya bisa mencoba berkarya dengan sebaik-baiknya kepada mereka. Tapi tadi Bante Damikotera juga menjelaskan kepada kita bahwa apa? Jika kita ingin membalas jasa orang tua secara materi, sampai mati pun hal itu tidak akan bisa impas. Ya, karena apa yang dilakukan orang tua terhadap kita putra-putri mereka itu melebihi apa yang mereka lakukan kepada kita sebagai putra-putri mereka. Karena itu Bante Damiko juga memberikan cara supaya kita tidak membalasnya secara materi. Karena kalau secara materi tadi beliau mengatakan tidak bisa. Tapi kita bisa membalasnya secara, ada 4 hal yang kita bisa lakukan agar kita bisa mendapatkan kesempatan untuk membalas jasa baik orang tua kepada kita. Apa 4 hal itu? Ya, sambil kita menunggu ini Bante Damiko ya akan bersama-sama kita lagi ya kan, supaya kita bisa bersama-sama lagi berdiskusi ya. Oke, baik. Apa 4 hal itu? Yaitu yang pertama, kalau kita berhasil mengarahkan orang tua yang tadinya belum memiliki keyakinan kepada Triratna atau Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha, maka kesempatan kita bisa membuat orang tua kita yakin. Tadi kita dengarkan di bagian akhir penutup cerita dari Bante tadi ya, bahwa ada Bante Sariputra atau Bante Sariputa tadi ya, Dr. Heru ya, yang dimana beliau sempat memberikan keyakinan yang luar biasa kepada orang tua. Beliau ya Ibu Sari atau Brahmin Sari akhirnya meyakini kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Itu sudah dilakukan. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mencoba membuat orang tua kita yang tadinya ya karena belum bermoral menjadi bermoral. Nah, ini kebajikan yang melebihi materi. Ya, dan Bante Damikotera juga menjelaskan kepada kita bahwa yang ketiga adalah kalau Anda berhasil membuat orang tua yang tadinya pelit alias medit, tadi bahasa Sundanya apa Dr. Heru? Anda bisa nyebutkan nggak? Anda kan lama juga kan di... Waduh, saya agak jahe ya tadi. Yang medit cap jahe tadi itu seru ya. Apa ya, harus tanya Bante bahasa Nah, Sunda. bisa membuat ahli. betul, bisa membuat orang tua kita yang tadinya medit alias pelit menjadi lebih atau dermawan, maka itu sebuah kebajikan yang luar biasa. Dan Bante Damikotera mengakhiri dengan mengatakan bahwa yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah membuat orang tua yang tadinya belum berpandangan bijaksana menjadi bijaksana. Jadi saudaraku, kalau Anda berpikir dengan uang saja Anda sudah membalas, ternyata itu tidak bisa membalas kebajikan, kebaikan, keluhuran budi dari apa yang sudah orang tua kita masing-masing berikan kepada kita putra-putri mereka. Karenanya kita harus melakukan 4 hal tadi, ya, yaitu membuat mereka yakin kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, membuat mereka lebih bermoral,
memiliki jiwa berdana, dan juga memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Nah, supaya sebelum kita diskusi, nanti Dr. Heru akan tampilkan dulu satu ayat tambahan ya Bante ya. Dhammapada ayat 332. Nah, nanti Bante bisa menjelaskan lagi lebih lanjut tentang ini. Nah, ini. Silakan Dr. Heru. Ya, baik. Saya membacakan ini sebenarnya tadi sudah dibacakan Bante di awal. Berlaku baik terhadap ibu merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap ayah juga merupakan kebahagiaan. Berlaku baik terhadap pertapa merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap para Arya juga merupakan kebahagiaan. Dhammapada 332. Nah, Bante, di sini ada 4 ya. Yang di atas 2 pertama yaitu ayah dan ibu. Kemudian ada pertapa ya, dan orang suci ya, begitu. Ya, Bante, kita lanjutkan diskusinya Bante ya. Ya, nanti Dr. Heru juga bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait sehari-hari. Bante, ada pertanyaan jamak yang bilang begini. Kalau orang tua ketika sejak kita bayi menelantarkan kita, Bante. Ya kan ya. Dalam tanda petik membuang kita. Apakah itu ke panti asuhan atau membuang kita secara tidak layak. Nah, itu akhirnya kelak di kemudian hari kita mengetahui itu. Apakah orang tua seperti itu layak diberikan bakti juga, Bante? Gimana, Bante? Silakan, Bante. Ya, biar bagaimanapun, tentunya orang tua kita melakukan hal itu ada alasannya, bukan tanpa alasan, ya kan? Mungkin kondisi ekonomi mereka sulit, mungkin ada keadaan-keadaan lain yang membuat mereka harus melakukan itu untuk kita. Seperti cerita tadi, Cu Guanciang dititipkan di wihara, kan kondisinya memang lagi sulit, ya kan? Kondisinya lagi zaman tirani, raja yang memerintah, kaisarnya lalim. Mau tidak mau kan dititipkan di wihara biar mendapat kehidupan yang lebih layak, yang lebih baik. Nah, tentu alasan-alasannya harus kita pahami. Jadi biar bagaimanapun satu saat orang tua kita melakukan itu kepada kita, dan satu saat ketika kita dewasa kita tahu hal itu terjadi pada diri kita, tetap bakti kita kepada orang tua jangan sampai pudar. Ya, jadi kita harus juga memahami alasan kondisi orang tua kita melakukan hal itu buat kita. Jadi jangan sampai kita ini, ya meskipun kita dulu diperlakukan tidak baik oleh orang tua kita, ya tetap saja. Ya setelah mereka tiada, umumnya kita menjadi ingat kemudian bersedih. Ya kan, daripada mumpung mereka masih ada, meskipun mereka dahulu begitu kepada kita. Jadi jangan sampai kita lupa sama mereka. Bakti, kewajiban kita tetap harus kita lakukan kepada mereka. Ya jadi ada reason, ada alasan dilakukan oleh orang tua kita, kenapa mereka sampai seperti itu kepada kita. Ya, jadi harus memahami alasan dibalik mengapa hal itu terjadi gitu ya Bante ya. Iya. Lalu Bante, ini ada pertanyaan masih terkait dengan hal ini juga ya. Nah, ada orang tua yang memiliki 3 atau 5 putra putri. Nah, biasanya menurut masyarakat umum itu kasih sayangnya kan pasti beda-beda. Anak pertama mungkin lebih sayang, anak kedua lebih sayangnya lebih tingkat kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, anak yang akhirnya merasa kurang diperhatikan, tentu kan merasa, loh, saya kan sejak kecil tidak pernah diperhatikan orang tua saya. Mama papa saya lebih sayang kepada koko cici saya yang 1 dan 2. Saya anak ketiga. Lah ya udah, mereka saja yang lebih banyak berbakti. Saya sekarang berhasil, tapi ya kan dulu kan nggak terlalu disayang. Nah, kalau begini-begini ini bagaimana, Bante? Ya, disinilah makanya kalau kita sebagai anak memiliki pengetahuan dhamma, tentu kita juga pasti memahami keadaan orang tua kita. Ya, jadi ya meskipun dulu kita diperlakukan mungkin berat sebelah sama orang tua, ya kalau kita memiliki pemahaman dhamma, ya tentunya biar bagaimanapun kita tetap menunjukkan bakti kita. Ya, saya anak bontot, Pak Po, Dr. Po, Dr. Heru. Jadi saya anak kelima dari 5 bersaudara. Ke atas perempuan semua. Jadi saya bontot sendirian. Makanya kadang-kadang ketika saya masih kecil kok sepertinya dimanja. Padahal saya memahami keadaan orang tua saya, ya kan. Kenapa? Karena saya laki-laki satu-satunya anaknya, makanya perhatiannya dilebihkan kepada saya. Tapi setelah saya dewasa, kayaknya biasa aja kok, sama aja kok. Jadi saya paham. Ya ketika papa saya nggak ada juga, cici saya apa-apa nyerahin ke saya. Tapi saya nggak mau begitu. Ya karena dianggap saya anak laki-laki satu-satunya dan sekarang saya jadi bikum. Saya nggak mau. Tetap ketika ada apa-apa untuk urusan sembahyang papa dan sebagainya harus ada diskusi di antara kita anak-anaknya kan. Nggak bisa kita mutusin, oh saya anak laki-laki satu-satunya bontot dan jadi biku, saya yang nentuin. Nggak bisa. Saya nggak mau seperti itu. Semuanya ya kita ajak rembukan.
Gimana mau diapain, kremasi atau dikubur, sembayangnya kapan lagi, itu kita lakukan seperti itu. Jadi sayanya yang istilahnya nawin diri dengan keadaan cici-cici saya, meskipun mereka menyerahkannya kepada saya. Meskipun mungkin di mata mereka saya ini anak yang disayang oleh papa saya, tapi saya tetap tidak mau seperti itu. Ya tetap ketika ada apa-apa kita rembukan bersama. Ya. Karena melekat pada Bante minimal ada dua, satu-satunya laki-laki, yang kedua biku gitu ya. Jadi ya sudahlah, tolong ditentukan saja deh, maunya dikremasi atau dikubur gitu ya. Oke, Dokter Heru, Anda punya pertanyaan apa nih mengenai bakti kepada orang tua nih? Bercerita tentang bakti ini yang lagi viral-viralnya itu adalah yang ibu membunuh anaknya. Di Brebes. Di Brebes ya. Setelah membunuh kan dilihat sepertinya dia masih happy, masih senyum-senyum. Nah, ini bagaimana Bante kita sebagai seorang Buddhis menyikapi, dan paling tidak setelah mendengarkan Bante kan umat Buddha ini tidak menghujat, tidak melakukan hal yang tidak baik kepada ibu. Silakan Bante bisa dikomentar. Ya tentunya Bapak Ibu sekalian bisa jadi ya kalau kita baca-baca di berita-berita kondisi keadaan mental ibu tersebut kan dalam tanda kutip mengalami depresi, mengalami stres. Suaminya tidak bekerja, keadaan ekonomi juga pasti berat. Sehingga apa? Dia akhirnya banyak berimajinasi, menghayal. Enggak apa? Ya jadi daripada anaknya menderita seperti dirinya kan dia. Ya, nah di sini kita harus melihat. Ya makanya kan sebagai tetangga, kepedulian terhadap tetangga yang lain itu harus kita bangun juga. Ya, jadi ya lebih-lebih masa pandemi seperti ini ya banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ya, makanya kita di wihara-wihara kan kadang-kadang ada bantuan untuk mereka-mereka yang mengalami kondisi seperti itu. Nah, inilah yang harus dibangun ya di dalam masyarakat kita, kepedulian terhadap tetangganya. Lebih-lebih kan hidup di lebih ngeh gitu, lebih aware kan, tahu keadaan begini. Nah, ini yang harus dibangun. Nah, inilah yang mungkin secara kontrol masyarakat kurang. Sehingga apa? Sehingga ibu itu sampai berpikir demikian, daripada anak saya menderita seperti saya, lebih baik saya percepat hidupnya. Iya, itu kalau dari secara psikologi lagi diuji ya Bante ya. Apakah ada sesuatu yang salah gitu ya dalam sistem saraf berpikirnya gitu ya Bante ya. Iya. Bante, masih kaitan dengan cengbeng nih. Cengbeng ini mungkin salah satu yang tadi Bante jelaskan di bagian ya kan patut menerima persembahan ya Bante ya. Tadi yang Bante katakan. Nah, ini ada anak yang mungkin berhasil, ada yang kurang berhasil. Ya, sehingga kalau berhasil sih mungkin dia bisa pulang, dia bisa melakukan cengbeng ya kan seperti mereka yang berada gitu kan. Nah, tapi ada anak yang tidak berpunya Bante di antara anak-anak dari orang tua ini. Nah, itu bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan agar poin melakukan bakti kepada orang tua ini tetap bisa terlaksana dengan baik Bante? Iya. Bakti kepada orang tua, Dr. Po, Dr. Heru, itu kan kalau kita membaca Sigala Sutta, ada 5 kewajiban anak. Membantu orang tua, meringankan beban orang tua, menjaga nama baik keluarga, meneruskan hal-hal baik yang sudah dirintis oleh orang tua, kemudian juga melakukan pelimpahan jasa buat orang tua yang sudah tiada. Ya, mungkin secara materi kita ini kekurangan, tapi kan menjaga nama baik orang tua bisa kita lakukan. Dengan apa? Menjaga sikap dan perilaku. Meneruskan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Mungkin orang tua kita dulu suka puja bakti, cecap, suka sembahyang di kelenteng, atau mungkin punya cetia di rumah. Nah, kita bisa meneruskan itu. Kemudian melakukan pelimpahan jasa. Jadi sebenarnya kalau secara dhamma, pelimpahan jasa itu nggak harus nunggu cengbeng atau citwe. Setiap hari bisa dilakukan. Ada perbuatan baik yang pasti kita lakukan dalam keseharian. Ketika mau tidur, kita ingat-ingat, lalu kita limpahkan jasa itu buat orang tua kita. Ya, jadi bisa kalau kita secara materi minimal bisa menjaga nama baik keluarga, meneruskan hal-hal baik yang sudah dicontohkan, diteladankan oleh orang tua kita, dan melakukan pelimpahan jasa buat orang tua kita. Jadi secara dhamma, bakti itu tidak hanya ditunjukkan secara materi, dan bukan hanya ketika orang tua masih ada, setelah tiada pun kita masih bisa menunjukkan bakti kita. Terima kasih. Iya, atau mungkin Bante menitipkan uang sekadarnya sesuai kemampuannya ya Bante ya, untuk saudaranya yang melakukan cengbeng di tempat di daerah mungkin ya, itu juga baik ya Bante ya sepertinya ya.
Iya, baik. Jadi Mitra Buddha Sukacita, ya kita lanjutkan lagi dengan diskusi dengan Yang Mulia Dhammikotera ya. Hari ini tema kita tentang bakti kepada orang tua, dan kami ingatkan sekali lagi bahwa siaran ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya, sehingga interaksi dengan Yang Mulia Dhammikotera tidak bisa kami udarakan pada malam ini ya. Nanti kita jumpa lagi pada saat langsung ya, secara langsung dengan Yang Mulia Dhammikotera. Iya, Dr. Heru, Anda masih punya pertanyaan terkait, silakan. Kalau saya saya kan suka keliling-keliling, suka ngobrol-ngobrol. Jadi kadang-kadang memang banyak pertanyaan yang aneh-aneh. Ini saya pernah dapat pertanyaan agak lucu. Dia mengatakan begini, kan kita pasti mempunyai harapan yang baik orang tua kita ketika sudah meninggal terlahir di alam yang lebih baik. Kalau sudah di alam yang lebih baik kan tentunya tidak butuh lagi jasa, tidak terlalu lagi butuh jasa-jasa. Terus kalau kita selalu melimpahkan jasa itu berarti kan kita kayaknya doain orang tua kita itu terlahir di alam yang kurang baik gitu. Jadi kalau bagaimana nanti? Silakan Bante. Ya, silakan Bante. Ya, yang perlu kita bangun dalam keseharian, Bapak Ibu sekalian, adalah kebiasaan berpikir baik. Ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena dengan berpikir baik, itu kan menjadi satu kekuatan yang bisa menarik hal-hal baik buat diri kita. Kita jangan berpikir ketika kita melakukan pelimpahan jasa, orang tua kita berada di alam rendah yang butuh pelimpahan jasa. Dan harus kita ingat juga secara dhamma, orang tua kita itu kan banyak sekali, bukan cuma di kehidupan ini. Bisa saja mereka-mereka dari kehidupan-kehidupan lalu memang terkondisi lahir kembali di alam yang kurang menguntungkan. Dan sekarang sedang menanti-nanti pelimpahan jasa dari diri kita. Kalau kita baca peta waktu, cerita Ibunda Bante Sariputa yang menjadi makhluk peta, itu berasal dari mana? Dari 4 kehidupan sebelumnya. Ya kan? Kemudian kalau kita baca Dhammapada Atthakatha, kan di situ ada seorang samanera yang disuruh para biku untuk menyampaikan khotbah dhamma. Nah, ketika dia selesai menyampaikan khotbah dhamma, dia melimpahkan jasa buat ibundanya, dan dia bisa menerima ibundanya itu. Saat itu ibundanya menjadi makhluk asura, bisa menerima pelimpahan jasa. Itu dari beberapa kehidupan sebelumnya. Ini kisah Samanera Sanu, nanti bisa dicari di Dhammapada Atthakatha. Jadi kita bisa berpikir demikian. Jadi jangan cuma berpikir terfokus pada orang tua kita di kehidupan ini. Kalau di kehidupan ini kan kita paling mengenali leluhur kita sampai 2 generasi ke atas ya. Ke atas lagi kita nggak bisa kenali lagi nama-namanya. Mungkin generasi ke atas kedua, engkong emak kita aja mungkin kita lupa namanya udah. Ya kan? Jadi paling masih kita ingat papa mama kita. Ya. Jadi kita jangan cuma berpikir orang tua kita di kehidupan ini. Banyak orang tua kita di kehidupan kita yang sangat lalu-lalu, bisa saja ketika mereka hidup perbuatannya kurang baik, kurang bersih, sehingga terkondisi mereka jatuh ke alam rendah dan butuh pelimpahan jasa, dan mereka sedang menanti itu. Ya, terima kasih. Iya, Bante, itu ada kaitan dengan cerita ketika Buddha Gautama dengan Ananda ke sebuah hutan. Mungkin Bante bisa bercerita lebih lanjut soal itu. Kemudian Buddha Gautama tiba-tiba menghormati seonggok tulang belulang itu. Nah, itu bagaimana, Bante? Oh, itu di teks Sanskerta, di teks Mahayana. Itu kan di teks Mahayana ya. Di Sutra Bakti Seorang Anak ya. Sutra Bakti Seorang Anak itu. Oke, baik. Ya menarik ya memang tadi yang seperti dokter tanyakan ya. Lu tiap hari pelimpahan jasa. Ya orang tuamu berarti nggak bagus dong. Gimana sih? Tapi satu kata kunci tadi ya, Mitra Buddha Sukacita ya, bahwa kita harus tetap berpikir yang baik-baik saja, gitu ya. Berpikirlah yang baik, berpikirlah positif, dan ingat pula bahwa leluhur kita kan banyak ya. Mungkin ribuan, bisa juga jutaan, kita nggak pernah tahu kan ya. Satu kalpa saja, satu kapa atau kalpa itu saja berapa? 4.320.000.000 tahun ya Bante ya. Bayangkan loh. Nah ini kapa keberapa ini? Ke-12 ya Bante kalau nggak salah Bante ya. Sudah tidak terhingga Dokter. Nah bayangkan, jadi artinya tetap saja lakukan kebajikan. Kalau orang itu terus ngotot ngomongin itu terus, saya agak ragu, curiga dia malas melakukan cengbeng sih sepertinya ya. Jadi alasannya banyak ya. Jadi jangan-jangan ke situ arahnya. Ya gua nggak usah cengbeng deh gitu ya. Gimana Tereru? Iya betul. Itu jadinya pembenaran ya, bukan kebenaran lagi. Nah makanya ini saya suka bilang kepada teman-teman, hati-hati dengan kata pembenaran dan pembetulan ya. Kalau pembenaran bahaya. Ya kan, tapi kalau pembetulan ya bagus ya Bante ya. Pembetulan membetulkan sesuatu yang tidak benar, jadi dibetulkan. Kalau pembenaran bisa saja yang salah dibenarkan, bahaya.
Iya, Bante, masih kaitan ya. Dokter Heru, Anda mau bertanya apa? Silakan. Enggak. Tadi saya coba terpikir Saya tambahkan satu contoh lagi ya. Oh ya, silakan Untuk Bante. menguatkan pertanyaan dari Dokter Heru. Ya. Seperti Nakula Mata, Nakula Pita. Itu pasangan suami istri yang pernah bertanya kepada Sang Buddha, yang kemudian Sang Buddha memberikan sutta yang ketika pasangan suami istri ingin ketemu lagi di kehidupan akan datang kan harus punya 4 kesamaan. Sama Sada, sama Sila, sama Caga, sama Panya juga. Nah, ternyata mereka ini di kehidupan lalu pernah menjadi orang tua dari Bodhisatta selama 500 kali kelahiran. Wow. Nah, dari sini kan kita bisa melihat leluhur kita tuh banyak sekali. Ya, makanya kita jangan berpikir hanya di kehidupan ini saja. Banyak ya. Jadi sebagai contoh ini, Nakula Mata, Nakula Pita itu sampai 500 kali pernah menjadi orang tua dari Bodhisatta. Luar biasa ya. Jadi karena itu jangan pernah berpikir, betul yang tadi Bante sampaikan. Kita itu nggak tahu lagi wajah di atas Aco. Kalau saya Aco pun saya sudah nggak tahu. Aco berarti orang tua kakek nenek saya ya, betul ya. Itu pun saya sudah nggak tahu. Nah putra saya pasti nggak pernah melihat. Bahkan putra saya ini ya tidak pernah melihat nenek kakeknya. Wajah kakek nenek, jadi orang tua saya gitu loh Bante. Karena kan ketika lahir kan sudah tidak ada lagi orang tua saya kan. Nah jadi artinya kita tetap memiliki leluhur pasti. Jadi makanya kalau ada anak durhaka ya Bante ya. Ini kalau anak durhaka Bante yang tidak mau berbakti, marah besar kepada orang tua karena perlakuan macam-macam dari orang tuanya menurutnya. Nah ini apa saran yang bisa Bante sampaikan agar anak durhaka ini bisa segera kembali ke jalan yang baik? Ya. Bante. Kita harus tetap menjadi anak yang baik. Nah, kadang-kadang kan lingkungan memberi pengaruh bagi kita buat terkondisi untuk menjadi anak durhaka. Ya, abaikan itu semua. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik kepada orang tua kita. Kenapa? Saya pernah membaca sepertinya dari kitab komentar. Ya, jadi ketika orang tua itu mengatakan, kamu bukan lagi anak saya, ini mungkin dari kitab komentar saya bacanya, pintu neraka itu sudah terbuka. Ya, makanya hati-hati. Ya. Saya pernah membaca sebuah buku, sepertinya itu dari kitab komentar. Makanya kita harus hati-hati. Ya, jadi ketika orang tua sampai seperti itu, berarti kan anaknya sudah keterlaluan sekali. Betul. Ya, betul sekali. Makanya, dalam hal ini kita berpedoman pada Dhammapada tadi. Pegang itu kuat-kuat sebagai pedoman kita bagaimana cara kita memperlakukan kedua orang tua kita. Ingat, berlaku baik pada ibu merupakan kebahagiaan di dunia. Berlaku baik kepada ayah merupakan kebahagiaan di dunia. Ya, betul sekali. Kita juga kan disebutkan ya. Ayah dan ibu itu berkah termulia, berkah utama. Ya, maka lakukanlah itu kepada orang tua kita. Jadi jangan jadi anak durhaka. Kalau kita berpedoman pada Gata Dhammapada tadi, pasti kita tidak akan melakukan durhaka kepada orang tua kita. Iya, jadi hati-hati kepada kita yang mungkin durhaka, sakit hati dan sebagainya ya yang kita lakukan kepada orang tua. Setelah mendengar ini, menyaksikan program ini, mudah-mudahan Anda akan semakin sadar bahwa ya kalau ada anak durhaka itu kadang-kadang saya suka lihat komentar para netizen ya. Ada yang bagus juga Bante, Dokter Heru ya, penonton ada yang bilang gini, saya bingung sama anak ini ya. Apa dia lahir dari rahim sapi kali ya? Kalau dari batu masih ada ya. Dari batu. Makanya dari batu Sun Gokong ya. Kalau yang jadi batu Malin Kundang ya. Malin Kundang. Nah, jadi Mitra Buddha Supasita, kita harus betul-betul berbakti karena kita pasti lahir dari rahim seorang ibu. Sejahat apapun ibu kita, katakanlah tanda petik lah ya, mungkin karena alasan-alasan tertentu yang tadi Bante sudah jelaskan ya di bagian depan tadi, kita nggak tahu alasan dibalik itu. Kenapa orang tua, Anda lihat itu ya, Mitra Buddha Supasita, ada kisah sampai seorang ayah mencuri handphone demi untuk anaknya belajar. Dan itu terjadi di daerah Jawa Barat tuh Bante. Nah, ya Bante ya betul ya. Nah, ada beberapa kasus itu. Betul, akhirnya ketika masuk ke kepolisian, sampai ke kejaksaan, ketua atau kepala kejaksaan mengatakan, sudahlah hal ini jangan kita lanjutkan. Kita berikan saja SP3 kalau di kepolisian ya Bante ya, Dokter Heru. Jadi akhirnya dihentikan dan Bapak tadi diberikan handphone oleh Ibu Kepala Jaksa dari sebuah daerah di Jawa Barat juga itu Bante. Ya, diberikan HP, kemudian dengan pesan tentunya
Nah, Bapak jangan mencuri lagi, jangan mengambil hak orang lain, gunakan HP ini untuk belajar putra Anda yang tadinya tidak bisa belajar. Karena putranya 2, HP-nya 1, berebut ya bagaimana kan gitu ya Bante ya. Nah ini juga jadi soal. Baik Bante, di bagian penutup mungkin ada cerita apa lagi nih Bante yang bisa kita dengarkan ini kan. Bante ini kumpulan cerita juga Dr. Heru ya. Semoga nanti dari cerita ini kita semua bisa lebih berbakti kepada orang tua Bante. Iya Bapak Ibu sekalian, selamat menyambut datangnya Cengbeng. Disinilah kita menunjukkan bakti kepada kedua orang tua kita. Ya kalau Bapak Ibu punya makam kedua orang tua kita, jangan lupa untuk dibersihkan, dilakukan sebagaimana layaknya tradisi bagi masyarakat Tionghoa. Dan secara dhamma jangan lupa lakukan jasa kebajikan dan limpahkan untuk mereka. Ya seperti apa yang telah diteladankan oleh Bante Sariputta, seperti apa yang telah diteladankan oleh Sang Buddha sendiri. Ya biar bagaimanapun orang tua itu penuh banyak jasa kepada kita. Makanya jangan sampai kita melupakan kebaikan-kebaikan mereka, tunjukkan bakti, penghormatan, rasa cinta, kasih sayang kita kepada mereka ketika mereka ada maupun mereka sudah tiada. Ketika mereka ada, cukupi mereka dalam 4 kebutuhan pokok, beri mereka bimbingan dhamma, hal-hal yang baik, dan kalau mereka sudah tiada, sekali lagi lakukan jasa kebajikan dan limpahkan untuk mereka. Ini saja sebagai penutup dari saya. Jadi sekali lagi, selamat melakukan kebajikan di masa Cengbeng ini. Mari kita tunjukkan bakti kita kepada orang tua dan leluhur kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bante Damiko Tera, luar biasa Bante ya, sudah memberikan pencerahan batin ya. Ini makanan rohani ya kan kepada kita semuanya saat melaksanakan Cengbeng. Saya tahu hari ini Sabtu, besok pasti banyak juga yang melakukan Cengbeng ya, termasuk saya melakukan Cengbeng di Serampah ini Bante, Sumatera Utara ya, dan kita semuanya mari melakukan sebagaimana yang tadi Bante sampaikan. Sekali lagi Bante, terima kasih banyak atas kehadirannya Bante. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bante ya. Ya, terima kasih Dr. Po, Dr. Heru atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi dhamma. Iya, Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Iya. Baik, demikian Mitra Buddha Subhasita apa yang sudah disampaikan oleh Bante Damiko Tera. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin mendukung nanti pembangunan ya retreat center yang dilakukan oleh Bante Damiko, Anda nanti bisa masuk ke Instagram ataupun Facebooknya dari Wisma Kusala Cita Bekasi. Anda bisa menyalurkan dana Anda, donasi Anda agar pembangunan wihara ini bisa berjalan dengan bagus. Nah ini dia. Wihara Kusala Cita Bekasi ya. Anda bisa masuk ke sini Saudara. Di situ Anda lihat ada jadwal puja bakti ya kan. Kemudian ada yang hybrid, sekarang sudah ada offline sebagian, ada yang online juga. Nah, ini dia. Tawara penutupan lorong kamar lantai 2 dengan menggunakan lantai terakota. Partisipasi bisa Anda kirimkan ke ini ya, nomor rekening BCA ada di sini. Saya bacakan buat Anda ya. Di 0663 777 880 atas nama Yayasan Kusala Cita. Nanti informasi lebih lanjut Anda boleh hubungi Ibu Yayah ya, ini saya kenal baik juga Ibu Yayah yang sangat luar biasa ya, di 0899 8888928 ya. Silakan Anda, ini kesempatan Anda untuk melakukan kebajikan dan bisa Anda limpahkan juga untuk para leluhur Anda ya, di mana mereka nanti mungkin akan merasakan dalam bahasa Indonesia sukacita terhadap apa yang Anda lakukan untuk mereka gitu ya. Semoga kebajikan Anda salah satunya membangun wihara ini akan membuat mereka bahagia di alam manapun mereka berada dan juga membuat mereka juga bahagia untuk terlahir kembali ke alam yang lebih baik dari alam mereka sekarang, begitu ya. Baik, itu tadi pengumuman tentang apa yang sudah bisa Anda lakukan. Nah, sekarang saya ingin membacakan ya donasi atau donatur yang sudah masuk ke Buddha Subhasita ya. Izin Bante ya, kami menyampaikan ini ya sebagai pertanggungjawaban kepada penonton kita di Buddha Subhasita. Donasi yang masuk sampai tanggal 24 ya, karena ini direkam pada tanggal 24 Maret ya. Donasi Anda 1 Maret sampai 24 Maret adalah nama-nama berikut ini saya bacakan. Namanya adalah Bapak siapa ini? Teresia Danawita, kemudian ada M. Dewi, ada Joni Arya, ada Hendy S, kemudian ada Daniel Putra, Wiho Chan,
Berikutnya ada yang tanpa nama ini ya. Teddy Lim Wiryahar, Fonicia, Yonatan Chun Sing, Mirawati Mulyadi, ada Yeni, ada Albert, Nurdianto Wujud, kemudian ada yang donasi tanggal 14 Maret tanpa nama, Agus Gozali, Agus Setio Hadi, Tresna Hartuti, Karnadi Hartono, Albert, Ariadne Prawita, kemudian Wilham Miharja, berikutnya tanpa nama di tanggal 22 Maret, kemudian Albert, dan tanggal 23 juga ada tanpa nama. Ya, baik, jumlah donasi Anda sampai hari ini tanggal 24 Maret ya, 2022 adalah 13.251 rupiah. Saya ulangi, 13.251.952 rupiah ya. Terima kasih atas donasi Anda yang sudah Anda kirimkan. Bagi Anda yang ingin berdonasi buat siaran Buddha Sukacita, boleh dikirimkan ke rekening BCA di nomor 4666218787 atas nama Suherman ya. Semoga dana Anda akan memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk melalui siaran Buddha Sukacita. Akhirnya Dr. Heru, selesai sudah siaran kita malam ini ya. Kita sekali lagi ucapkan terima kasih, tepuk tangan buat Bante Damikotera, luar biasa. Bagi Anda yang ketinggalan, iya nonton ulang ya. Pokoknya tuturan rapi dari Yang Mulia berbasis kitab ya, berbasis sutta. Jadi bukan kata Damikotera, tapi kata Buddha ya, yang disampaikan melalui Yang Mulia Damikotera. Bisa Anda saksikan ulang bagi yang ketinggalan supaya kita menjadi anak yang berbakti. Akhirnya dari kami masing-masing di tempat masing-masing. Ya. Ada satu pengumuman, sorry Dokter. Oh iya, silakan. Ya, perlu disampaikan ini. Silakan. Dokter Po, ini ada satu pengumuman dari Setia Dhamma Manggala. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Bante ya. Anda bisa langsung praktek ya melakukan patidana yang sudah yang diselenggarakan oleh Setia Dhamma Manggala, patidana di bulan Cengbeng hari Minggu 27 Maret 2022 jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Temanya adalah persembahan jasa kebajikan untuk leluhur dalam rangka Cengbeng. Ya, jadi ini Anda bisa scan ya QR-nya, QRIS-nya, dan ini dana-dana yang bisa disampaikan melalui QRIS tadi. Juga informasinya tadi disampaikan bahwa dana-dana ini yang diterima akan didedikasikan untuk dana pembangunan atap Wihara Sangupati Lombok yang masih pembangunan kembali sejak musibah gempa 2018 ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut tentang patidana di bulan Cengbeng dari Setia Dhamma Manggala, Anda bisa nonton di live streaming, di live streamingnya dan tentunya di Dhamma Manggala atau Setia Dhamma Manggala ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda hubungi ke WhatsApp-nya Setia Dhamma Manggala di 0851 0372 8801 ya. Sekali lagi 0851 0372 8801. Demikian Dr. Po. Baik, terima kasih Bante. Sampai jumpa lagi Bante secara offline Bante ya. Terima kasih penonton yang sudah menyaksikan di Zoom maupun di YouTube ya. Dari kami masing-masing di tempat berbeda ya. 2 di Jakarta, 1 di luar Jakarta. Selamat malam. Namo Buddhaya. Iya, selesai Dr. Heru? Ntar saya tutup dulu ya. Oke.